بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم والتعليم ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوين بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن لا يدخل نياتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين. اللهم جملنا بالحلم، زينا بالعلم، أكرمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita masih di buku Al-Hikam Al-Ata'iyah Ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah, di hikmah yang ke-8. يقول في الحكمة: إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك، والأعمال أنت مهديها إليه، وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك. Hikmah ini masih kita di bagian pertama dari hikam. Dari seluruh hikam itu ada 3 bagian ini untuk ma'rifah. Semuanya aslinya untuk ma'rifah, tapi bagian pertama itu khusus atau dengan Allah Ta'ala. Nanti ada dengan amal kita, nanti ada dengan manusia. Tapi di sini kita masih di hikmah yang masih biar kita bisa ma'rifah kepada Allah Ta'ala, biar kita bisa tahu atau mengenal Tuhan kita Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya mau, siapa yang baca? Fathiyah. Baca terjemahnya coba, tapi belan-belan, ha? Ya, Syekh. Hikmah ke-8. Jika Allah membukakan jalan bagimu untuk mengenalinya, Sebentar. tidak usah. Sudah. Kalau Allah Ta'ala atau jika Allah Ta'ala membukakan jalan bagimu untuk mengenalinya. Ini lihat, jika Allah Ta'ala membuka. Artinya itu bukan dari kamu. Allah yang buka. Bantumu Allah, bukan kamu. Itu dari jumlah ini atau tulisan ini bisa paham hamba Allah Ta'ala itu ada 2 bagian. 2 bagi. Semuanya hamba Allah Ta'ala. Tapi maksud di dekat kepada Allah Ta'ala atau dalam secara ma'rifat atau dalam secara ikut jalan Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Ada 2 cara. Itu mungkin sebab orang yang bisa berubah atau pindah atau mungkin bilang apa, ganti hidupnya yang kemarin atau tukar hayat kemarin, hidup kemarin, dan sebelum dia istiqamah sampai jadi istiqamah. Itu ada 2 jalan. Jalan pertama itu setelah orang sesat atau bilang orang maksiat atau dia bisa angkat derajatnya atau masuk ke golongan orang yang saleh. Ada 2 jalan. Yang pertama itu, ini yang susah. Ini yang Al-Imam Ibn Ata'illah bilang sama kita. Apa itu pertama? Yattajih bihil insan ila Allah Ta'ala wa huwa tariqun tawilun wa syaq yabda'u. Yang pertama itu yang Allah Ta'ala pilihmu. Allah Ta'ala kasih hidayah kepadamu. Allah Ta'ala kasih bantuan kepadamu biar bisa kamu lanjut di jalan yang lurus. Itu ceritanya panjang sekali. Kalau kita mau kasih cerita panjang sekali. Tapi di zaman kita sekarang, zaman kita juga ada berapa orang mungkin dia artis. Tiba-tiba dia bilang saya sudah taubat, mau pakai hijab, enggak mau ke sana, enggak mau ke sini. Ini yang namanya yang maksud di sini. Jalan yang pertama, pilihan Allah Ta'ala kepada hambanya.
Ini aslinya tidak balik ke amal. Dia buatannya atau berbuatannya bagus atau tidak, enggak. Kadang-kadang dia orang ahli maksiat. Orangnya dia orang ahli maksiat. Tapi tiba-tiba dapat mimpi atau ketemu orang saleh atau dapat nasihat atau dapat apa namanya ini, mungkin kita bilang peringatan, lihat sesuatu, lihat cerita fulan atau lihat hidup fulan berubah dalam satu hari, besok sudah ikut jalan yang lurus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi artinya apa itu? Idza fataha Allahu laka. Idza fataha Allahu laka wajhatan min at-ta'aruf. Jika Allah Ta'ala membuka. Dalilnya dari mana, Syekh? Dalilnya kita baca di surat At-Taubah, di cerita 3 orang yang tidak ikut Nabi Muhammad SAW di Perang Tabuk. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Allah Ta'ala di ayat tersebut bilang Allah Ta'ala kasih taubat kepada mereka biar mereka balik ke jalan Allah Ta'ala. Artinya taufik Allah Ta'ala sebelum mereka melakukan taubat. Ini yang maksudnya di sini. Idza fataha laka wujhatan min at-ta'aruf. Bagaimana saya bisa mengenali Allah Ta'ala? Ini yang kita baca tadi. Idza fataha laka baban min at-ta'aruf, bagimu untuk mengenalinya tidak usah apa peduli. Tidak usah peduli meski amalmu masih sedikit. Ya, artinya seperti tadi cerita-ceritanya panjang kalau kita masuk. Mau dari orang tabi'in, dari orang sahabat, dari orang itu ada berapa orang sahabat? Berapa orang sahabat itu mereka datang atau dia dengar cerita Nabi Muhammad dari teman ini orang sahir, orang kafir, orang yang tinggal agama kita. Dia datang bilang saya punya akal, harus saya masuk dulu, dengar dulu. Sudah balik lagi Muslim. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ceritanya mungkin semuanya kita faham. Dia datang mau apa? Mau bunuh Nabi Muhammad SAW. Keluar dari rumahnya maksudnya mau bunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi di jalan ada satu orang bilang sama dia, wahai Umar mau kemana? Dia bilang saya mau bunuh Muhammad. Kalau saya bisa, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ya itu sudah urusan saya sampai di situ. Bilang kenapa? Karena dia mencaci maki Tuhan kita, dia mencaci maki ayah ibu kita atau keluarga kita. Kita mau istirahat dari dia. Kalau saya bisa, kalau dia Nabi, Allah Ta'ala bantu dia. Kalau tidak, saya sudah selesai. Kita selesai masalah itu. Bilang sama dia, kenapa kamu pergi ke sana? Enggak usah pergi. Dulu lihat bahasa Indonesia, apa bahasa Indonesia namanya? Yang suami istrinya, suami adiknya, namanya apa bahasa Indonesia? Lupa saya. Ipar ya? Ipar. Sama adikmu masuk ke Islam. Ya. Ayo pergi langsung. Dia sudah tidak mau atau tidak jadi kan Nabi. Dia mau dulu ke rumah adiknya. Ya ceritanya panjang. Hasilnya akhirnya waktu dia datang bukul adiknya sampai keluar darah, dia keluar atau dari hatinya lihat darah keluar dari bibi adiknya, kayak sayang sedikit, bilang sama dia atau ambil darah dalam riwayat usap darah atau bersihin darah. Waktu dia mau ambil buku Al-Quran, masih ada surat Taha. Masih surat, bukan seperti sekarang mushaf. Baca Al-Quran sampai akhir 10 ayat atau 15 ayat atau 20 ayat yang pertama, dia bilang wah ini bagus, hebat sekali, saya mau ikut. Di mana Muhammad? Ya langsung ini lihat bagaimana inayah. Dalam bahasa tasawuf mereka bilang inayatullah, riayah dari Allah Ta'ala menjagamu,
lindungimu, itu yang kita sering minta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya apa? Ya, lindungi saya dari syaitan. Ya, itu langsung Umar bin Khattab atau pergi ke tempat Nabi, dia tanya sama suaminya karena ceritanya panjang saya tidak bisa kasih. Hasilnya dia bilang sama ipar itu, di mana tempat Nabi? Dia bilang di tempat fulan. Ayo kita pergi ke sana. Pergi ke sana, sahabat juga takut. Waktu dia nutup pintu, mereka bisa lihat, wah ini Umar. Sayyidina Hamzah sudah ada. Sayyidina Hamzah bilang, walau Umar. Ada apa? Kalau Umar ada apa? Kalau dia datang mau masuk Islam, ahlan sahlan. Kalau dia mau beran atau mau itu, kita bisa juga lawannya. Ya, buka pintu dalam riwayat hadis sahih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Sayyidina Rasulullah pegang Umar di sini, di bajunya. Wahai Umar, belum mau masuk Islam, belum waktunya. Dia bilang, enggak, saya sudah mau masuk Islam. Dia bilang waktu Rasulullah pegang itu, saya rasa kuatnya luar biasa. Bukan seperti yang saya sudah kenal orang lain. Masuk Islam. Ini salah satu contoh. Mau dari tabi'in, kita tahu kisah Bishrul Hafi. Bishrul Hafi. Bishrul Hafi, apa itu Hafi? Artinya apa itu Hafi? Yang tidak pakai sandal, namanya apa bahasa Indonesia? Jalan-jalan tidak pakai sandal. Ya, itu namanya Bishrun. Bishrun tapi sifatnya Hafi, tidak pakai sandal. Selalu. Kenapa? Karena dia di zaman pertama dia orang kaya. Awal umurnya orang kaya, orang yang ini mungkin kita bilang orang naudzubillah berzina, orang minum khamar, ikut musik, bernyanyi terus dimanapun. Satu hari ada satu orang saleh datang, dengar itu di rumahnya ada suara yang bernyanyi atau itu untuk pintu. Bilang waktu dia nutup pintu, yang keluar itu mbaknya yang bantu Bishrul Hafi. Orang yang salah itu tanya, rumah ini rumah orang budak atau rumah orang bebas? Dia marah, kamu nggak tahu ini siapa? Pasti ini bebas, bukan budak. La ilaha illallah. Ya, bilang sama dia, kalau dia budak bukan seperti itu. Waktu dia mau balik lagi, ini Bishr tanya, fulana ini siapa? Itu ada apa? Ini fulan qalil adab. Ada satu orang qalil adab. Bilang apa? Bilang ini rumah orang budak atau rumah orang bebas. Saya bilang bebas. Ayahnya, turunannya bebas. Langsung kata itu masuk hatinya. Langsung keluar. Pergi di mana orang? Pergi kemana dia? Pergi ke sana. Keluar dari rumah, ikut orangnya. Lihat orang yang saleh itu, bilang sama dia, enggak, saya hamba atau budak artinya budak Allah Ta'ala atau hamba Allah Ta'ala. Ya, sudah belajar agama Islam dari orang tersebut yang saleh, kasih tahu bagaimana taubat, bagaimana jalan yang benar. Jadi Bishrul Hafi waktu itu belum sempat pakai sandal. Belum sempat, waktu dia dengar cerita itu keluar ikut orang yang tadi datang tidak pakai sandal. Mereka bilang sama dia, kamu sudah sekarang jadi saleh, kenapa tidak pakai sandal? Bilang karena waktu saya perbaiki yang diantara saya sama Allah Ta'ala, atau mungkin istilah lain, waktu saya mulai taubat atau berjanjian sama Allah Ta'ala istiqamah, waktu itu saya pakai sandal, enggak mau ganti keadaan saya dari waktu itu. Sampai jadi namanya Bishrul Hafi. Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad itu orang yang bahasa Indonesia namanya apa? Qati' tariq. Qati' tariq itu yang ambil harta orang di jalan. Namanya apa bahasa Indonesia? Boleh tulis. Rampok, Syekh. Namanya? Rampok. Rampok itu. Ya, ini ceritanya. Terus dalam satu hari atau ada satu orang datang, mereka bilang, ayo pindah dari jalan ini atau jangan lewat jalan ini. Dia sudah siap-siap dari sebelum.
Mereka lagi bicara, wah jangan lewat jalan itu, ada Al-Fudail bin Iyad. Ada satu orang di antara mereka, walau ada Al-Fudail bin Iyad, saya bisa lawan sama dia. Ini Al-Fudail bin Iyad, mereka sudah tahu orang yang jahat, paling jahat di antara mereka di jalan tersebut. Saya bisa. Ya, oke. Mau bilang apa? Dia bilang saya baca dari ayat Al-Quran, satu ayat. Apa itu? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum ahli iman atau orang beriman bisa ikut jalan yang benar atau khusyuk? Ibrahim bin Adham karena tadi dia sembunyi, mereka belum lihat, dia bilang bala ya sekarang. Itu yang namanya apa itu? Ta'aruf Allah Ta'ala sama hambanya. Jadi walau amalmu waktu itu masih kurang, tapi setelah kamu masuk jalan yang benar pasti jalannya. Bagaimana sekarang kita dengar Al-Fudail bin Iyad? Bagaimana kita dengar bicara siapa itu Bishr al-Hafi, Umar bin Khattab. Ini salah satu contoh. Ada berapa orang yang tadi kita bilang dia artis di zaman kita kemarin di bulan Ramadan. Ini di bulan Ramadan berapa minggu yang lalu ada satu perempuan yang dari Yaman, artis di bulan Ramadan belum pakai niqab, belum pakai kerudung, masih artis di film-film. Terus setelah Ramadan dapat hidayah. Film-film Ramadan itu masih belum yang sudah rekam sebelum Ramadan. Tapi mungkin di bulan Ramadan Allah alam bagaimana mereka. Saya kemarin lihat mereka kirim foto-foto bicara. Saya tanya karena saya belum tahu itu siapa. Tanya ceritanya, oh ya Allah subhanallah. Dia juga minta foto-foto yang sudah ada atau film-film habis dalam satu hari. Berubah. Itu yang namanya ta'arruf Allah Ta'ala kepada hambanya. Mengenal Allah Ta'ala kepada hamba. Itu kalau dapat seperti itu sudah luar biasa. Gak ada yang bisa tolak. Pasti jalanmu mungkin kita bilang jalan yang lancar. Gak ada yang bisa ganggu. Gak ada yang bisa kasih ragu di dalam hatimu. Ragu-ragu. Sudah bisa lancar. Karena ta'arrufullahi ta'ala laka itu yang paling kuat. Jalan yang kedua itu yang dari hamba sendiri. Dia cari jalan taubat. Awalnya dia bermaksiat. Terus setelah berapa tahun dia mulai, ya Allah saya salah kemarin. Dia yang cari jalannya. Beda ya, yang tadi dari Allah Ta'ala. Dalam satu hari berubah. Saya sudah pernah kasih cerita. Satu orang namanya Mus'ab. Dia orang Inggris. Saya kenal sama dia. Juga di Darul Mustafa. Dia tulis atau kasih tahu kepada kita ceritanya. Dia bilang, saya orang Masihi atau non-Muslim. Dalam satu hari saya mimpi kayak di satu kampung. Kampungnya itu jalannya tidak ada aspal, jalannya atau kampungnya itu kampung zaman seperti zaman dulu. Dia bilang, di mana ini? Enggak ada. Di Inggris itu England atau London enggak ada seperti itu. Dia orang Manchester. Bilang di tempat saya enggak ada. Lewat itu. Masuk agama Islam, datang ke Terim. Dia bilang, saya lihat itu masih sebelum Islam ya. Masih sebelum Islam. Sebelum Islam 2 tahun. Dia bilang saya mimpi itu. Waktu dia datang ke Terim, lihat jalannya, oh ini yang kemarin di mimpi. Atau 2 tahun yang lalu saya lihat di mimpi. Ini yang pilihan Allah Ta'ala. Pilihan Allah Ta'ala itu kita tidak bisa atur. Ya Allah pilih saya biar jadi wali. Enggak. Ya pilihan Allah Ta'ala. Ya Allah jadikan saya nabi. Enggak. Allah Ta'ala pilih para nabi sudah. Enggak ada yang bisa. Seperti cerita kemarin di belajar sirah itu. Fulan bilang ya mungkin fulan jadi nabi. Tapi akhirnya Nabi Muhammad keluar. Ya Allah jadikan saya wali. Itu saya usaha biar jadi wali ya betul. Tapi ya Allah pilih saya itu kita tidak bisa. Di sini idza fataha laka wajhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha
in qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Coba ulang ini. Iya, Syekh. Jika Allah membukakan jalan bagimu untuk mengenalinya, tidak usah peduli meski amalmu masih sedikit. Sebab dia tidak membukakan jalan tersebut kecuali karena ingin memperkenalkan diri kepadamu. Ya, artinya apa? Yang tadi kita cerita itu, kalau sudah buka pintu, artinya mau mengenal dia kepadamu. Kalau sudah buka, pasti kamu bisa ikut jalan yang lancar. Sebab dia tidak membukakan jalan tersebut kecuali karena ingin menapa itu? Memperkenalkan diri. La ilaha illallah. Ini ceritanya atau mungkin jelasnya yang tadi sudah kita jelas. Setelah biar kita jangan salah faham. Ada beberapa orang salah faham bilang, oh maksudnya tidak usah saya kerja atau amal. Enggak. Ini orang yang seperti itu sedikit. Tapi setelah mereka sudah kenal Allah Ta'ala, mereka tidak peduli atau tidak lihat orang lain. Ceritanya, mungkin kita mau cerita dari Al-Quran. Saharat Fir'aun. Tukang sihir yang Fir'aun kumpul waktu Sayyidina Musa berlawan sama Sayyidina Musa. Bagaimana ceritanya? Ya, dalam riwayat Israelia ya kan, mereka melihat tempatnya di surga. Setelah mereka lihat ini bukan sihir, ini luar biasa, ini hakikat, ini mereka sujud. Fir'aun bilang, ini yang paling besar dari kamu, lalu ya, saya siap bunuhmu. Atau saya siksamu di dalam keadaan ya. Atau mereka bilang, ya boleh silakan. La dhair, tidak masalah. Kita tidak peduli. Oke, selesai di situ dalam riwayat malaikat jin itu manusia itu sahara tukang sihir, mereka lihat tempatnya di surga. Ada mungkin kita bilang mereka sudah ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih ma'rifat kepada orang tersebut. Langsung siksa mereka sudah siap. Kita masih kalau ada yang tekan sedikit ini. Kalau ada bicara sedikit salah ucapan sama kita, mungkin kita bilang, saya enggak mau ikut fulan karena dia kurang ajar atau tidak berhormat sama saya. Ya, ini harus kita perhatian. La ilaha illallah. Mereka itu orang tukang sihir Fir'aun sudah bilang la baik. Silakan. Kita siap. Ya, bunuh mereka, tetap mereka tidak balik lagi orang kafir. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah mengenalkan diri kepada mereka. Mereka jadi tahu ini yang benar, ini yang sah. Ini Tuhan kita yang cipta kita benar. La ilaha illallah. Yang kedua itu, jalan yang kedua tadi, jalan pertama itu pilihan Allah Ta'ala. Mungkin ringkasnya pilihan Allah Ta'ala. Ceritanya yang kita dengar. Yang kedua itu an yattaji bil insan ila Allah Ta'ala. Itu yang mungkin kita bilang alhamdulillah kita dari keluarga muslim. Alhamdulillah kita mungkin dari awal mulai salat tapi bolong-bolong, ada dosa, ada ini itu sifat orang muslim yang biasa. Tapi mau jadi orang saleh, mau jadi ahli haqiqah, mau jadi ahli ma'rifat, mau jadi ahli ini usaha, ayo usaha. Jangan malas-malas. Jangan itu nunggu pilihan. Pilihan tadi itu ada berapa orang yang dapat pilihan dari Allah Ta'ala. Kita harus kita kerja. Ahadu ayat tiji bil insan wa huwa tariqun tawil. Ini pasti jalannya panjang. Karena seperti kita dengar cerita-cerita fulan, saya waktu usaha biar bisa baca Al-Quran yang benar berapa bulan, berapa tahun. Usaha biar faham Al-Quran itu atau biar dapat rasa di Al-Quran 20 tahun. Usaha biar salat itu saya hadir di masjid sebelum salat 20 tahun. Usaha
Itu sesungguh atau sungguh itu berapa tahun. Itu yang namanya jalan panjang. Sahabat juga. Sahabat ketemu sama Nabi. Tapi ada yang masih kurang. Sampai Rasulullah ingatin dia. Jangan. Kita tahu hadis Hanzalah. Wahai Rasulullah, kalau kita duduk sama kamu, kayak kita lihat surga, lihat neraka. Sudah itu semangat. Mau istiqamah atau mau jalan yang benar. Tapi kalau kita balik ke rumah, lihat anak, lihat istri, lihat harta, sudah mulai ke arah kurang. Ini Rasulullah kita munafik. Dia fikir seperti itu. Keluar, ketemu sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini lihat Abu Bakar As-Siddiq. Ini Hanzalah, mungkin kita bilang ini sahabat yang paling rendah atau paling bawah Sayyidina Abu Bakar. Keluar, ketemu saya sama Sayyidina Abu Bakar. Hanzalah, gimana kabarmu? Dia bilang, ya Abu Bakar itu, kita kalau duduk di hadapan Nabi Rasulullah SAW kasih tahu tentang akhirat, dunia, surga, neraka, kita khusyuk, hudur, Masya Allah, mau semangat. Tapi kalau kita balik, kurang lagi. Ini saya rasa ini saya munafik. Abu Bakar bilang, saya juga seperti itu. Ayo kita pergi ke Rasulullah. Ini Abu Bakar. Abu Bakar yang Rasulullah bersabda, kalau iman ahli atau umatnya di satu kaffah dari mizan itu, dari timbangan, iman Abu Bakar lebih besar atau lebih berat dari iman umatnya. Tapi bilang, ya, saya juga ini munafik ini. Ayo kita pergi ke Rasulullah. Mereka pergi ke Rasulullah, bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, itu kita kalau di hadapan kamu keadaan kita gini. Tapi kalau kita pergi mulai kurang. Ya Rasulullah bilang, ya, lau tadumun ala ma antum alaihi la safahatkumul malaika. Kalau kamu terus lurus seperti yang kamu di hadapan saya, bisa menjabat atau musalam sama malaikat. Tapi saat kadang-kadang malas, kadang-kadang semangat, terus ada waktu yang tidak bisa lanjut. Jangan ikut jalan yang haram. Setelah kamu malas. Ada waktu ini kita sendiri semuanya. Kalau kita salat, kadang-kadang ada waktu khusyuk, Masya Allah, kadang-kadang ayo mau selesai aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya selesai. Alhamdulillah selesai. Kadang-kadang enggak, saya mau salat dalam keadaan yang bagus. Itu ada bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran kadang-kadang Masya Allah semangat, kadang-kadang ya malas. Tapi lihat ini chatnya, oh Syekh Faisal harus dia lihat. Ada yang bilang, oh Syekh Faisal sudah ada kelas sudah mulai. Nah, itu ada. Ada yang enggak mau belajar, ada yang itu yang namanya saat. 1 jam. Walau bukan maksudnya 1 jam ibadah, 1 jam maksiat, 1 jam enggak, tapi maksudnya ada waktu kamu semangat ibadah, ada waktu kadang-kadang tidak bisa. Atau malas atau futur namanya. Kalau kamu futur sudah, ini dari Allah Ta'ala. Kamu harus sabar tapi usaha biar balik ke jalan yang benar. Jangan kamu bilang saya futur sudah. Saya pergi ke tempat haram karena lagi futur. Enggak, itu tidak boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yabda'uhu al-insan bi gharsi haqa'iqil iman. Itu mulai ikut amal, ikut iman, ikut arkanul iman. Taujih kalbu itu hatinya ke arah cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, ta'zim Allah Ta'ala, mengagungkan, takut dari Allah Ta'ala. Ini mulai dari sedikit. Terima perintah Allah Ta'ala, takut dari yang haram atau pergi, yasta'in ala dhalik bil iktsar min dzikrillah. Ambil biar bisa lewat jalan yang itu tadi kita bilang panjang. Zikir, istighfar, baca, ibadah, tambah salat, tambah puasa, itu biar bisa jalan. Ini orangnya beda sama orang yang pilihan Allah Ta'ala. Pilihan Allah Ta'ala kadang-kadang dia ahli maksiat, tapi dalam satu hari berubah jadi ahli ibadah sudah. Ini pasti yang kedua, yang pertama ini yang kedua itu
capek atau jalannya susah lebih dari yang pilihan dari Allah Ta'ala. Itu dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kenapa Allah Ta'ala pilih fulan jalannya seperti itu lancar tapi saya susah? Ini kita tidak bisa bilang sama Allah Ta'ala kenapa. La yus'al amma yaf'al. Gak ada yang bisa tanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa kamu? La yus'al amma yaf'al. Wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tanya kita. Kenapa kamu tidak melakukannya? La ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبر البيان الإلهي عن هذين الطريقين الخروج من التيه والضلال إلى الهداية والرشد بقوله الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. سورة الشورى. الله يجتبي Allah pilih, juga kasih petunjuk kepada siapa yang dia hendaki. Itu yang namanya apa? Pilihan Allah Ta'ala. Wah, yang kedua itu yang biasa. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian pertama dari hikmah. Terus, alam ta'lam anna ta'arruf huwa muriduhu alaika wal a'mal anta muhdiha. At-ta'arruf itu tadi Allah Ta'ala kasih pilihan itu atau pilih atau kasih ma'rifah kepadamu itu siapa yang kasih? Allah Ta'ala. Setelah kamu dapat hidayah atau pengenalan dari Allah Ta'ala, kamu mulai ibadah, mulai zikir, istighfar, tasbih, puasa, salat, ya semuanya amal-amal yang baik. Tapi kalau kamu dibandingkan yang kamu kasih kepada Allah Ta'ala sama yang Allah Ta'ala kasihmu, itu tidak mungkin, tidak ada harga. Coba baca ini. Alam ta'lam. Tidakkah engkau menyadari bahwa perkenalan tersebut merupakan anugerahnya untukmu, sementara awal adalah persembahanmu untuknya? Tentu saja apa yang kau persembahkan untuknya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia anugerahkan untukmu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau Allah Ta'ala kasih ma'rifat kepadamu atau beri ma'rifat kepadamu, balasanmu apa? Sudah ikut jalan istiqamah. Ya bagus. Ini bagus. Ini karena aslinya yang Allah Ta'ala yang bantumu. Seharus jalanmu jadi seperti itu. Mau atau tidak mau. Karena Allah Ta'ala sudah mengenalkan diri kepadamu. Tapi kalau kamu lihat ini yang Allah Ta'ala kasih sama yang kamu kerja itu apa namanya ini al-a'mal, amal yang baik, tidak ada bandingan, tidak bisa. Fa aina wa aina ma tuhdihi ilai wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaih. Jauh. Kita baca Allahumma inna rahmatuka Allahumma inna rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatuka arja indana min a'mal wa maghfiratuka awsa'u min dhunubina. Maghfirah Allah Ta'ala itu luas dari dosa-dosa kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi di setiap saat, setiap waktu harus kita melihat Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala kasih. Mungkin saya istiqamah atau ibadah atau saya sudah usaha baca Al-Quran atau mengajar Al-Quran, mungkin kita bilang seperti itu. Ya, ini amal bagus, baik. Khairukum man ta'allama Al-Quran, itu fadilahnya oke, bagus, kita sudah paham, alhamdulillah. Tapi yang Allah Ta'ala kasih bantuan biar saya bisa mengajar Al-Quran, yang Allah Ta'ala kasih hidayah waktu saya belajar Al-Quran, yang Allah Ta'ala kasih atau beri saya kuat biar bisa baca Al-Quran sampai jadi lancar, itu kalau kita dibandingkan sama yang saya melakukan sekarang, mengajar, baca, bantu orang muslim, tidak mungkin ada apa dibandingkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin ini hikmah hari ini sampai di situ. Jadi, idza fataha laka wajhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla 'amaluk. Fa innahu ma fatahaha laka
إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك والأعمال أنت مهديها إليه. Ya. Allah Ta'ala kasih hidayah atau petunjuk. Terus kamu salat, puasa, zakat, ibadah, jadi orang yang baik. Walau kamu jadi orang saleh luar biasa, tapi aslinya dari Allah Ta'ala. Pahala yang Allah Ta'ala kasih, kalau kamu taruh di atau lawan atau taruh sama yang Allah Ta'ala, amal-amal yang kamu melakukan, kalau kamu taruh di hadapan yang Allah Ta'ala kasih atau beri hidayah, itu hilang, bisa hilang. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, itu ceritanya mungkin panjang. Di sini juga Syekh Al-Buti kasih cerita, saya satu hari lihat atau tahu tetangga saya orang yang bermaksiat, tapi dalam satu hari saya keluar di masjid lihat dia lagi di baris pertama di masjid saf pertama lagi nangis. Bagaimana dapat? Dia bilang saya tidak ketemu. Cerita-cerita itu panjang, tapi harus ada balasan dari kita juga. Atau bukan ini harus atau tidak harus aslinya. Kalau Allah Ta'ala kasih seperti itu, artinya kamu bisa jalan. Jadi, yang Allah Ta'ala bantu kita semuanya. Sekarang lagi baca Al-Quran, lagi belajar Al-Quran, lagi belajar. Kemarin saya di jalan, sekarang kasih jalan yang mungkin lebih luas, lebih lembut dari kemarin. Itu artinya pilihan Allah Ta'ala untukmu. Bisa teman-temanmu masih di tempat kemarin, tapi kamu enggak kasih jalan yang baik. Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum min ahli al-ilm, ahli al-ma'rifah, ahli al-ikhtiyar. نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح، أن يجعلنا من أهل الاستقامة، أهل العبادة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.